Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara sekian nikmat adalah diberikan kepada kita iman dan Islam, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali berkumpul di majelis yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berniat dengan duduk dan hadir di majelis ilmu ini semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmatnya. Mudah-mudahan dihilangkan segala kejahilan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembahasan tentang tayamum. Tayamum itu adalah alat bersuci, tapi bersuci dengan cara yang lemah. Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita bisa melaksanakan sholat. Betapa pentingnya sholat ini. Bahkan orang yang tidak memiliki air harus dicari cara terus supaya bisa melaksanakan sholat. Air, insya Allah di tempat kita ada kekurangan. Artinya ada sampai tagawi lagi tayamum ini. Tapi ada yang ada tagawi apa? Sembahyang masih di balang kambingan. Mudahan ada jadi kambing gitu aja, jadi belangnya aja sudah. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi as-sajidis shalihin fid darini amin ila al-qiyamah. Sambungannya kan, أو كان به جراءة أو مرض يخاف من استعمال الماء فسد العضو أو شدة الدونة. Orang ada luka mungkin karena kecelakaan, luka atau tersayat apa misalnya, yang menjadi penghalang baginya untuk menggunakan air pada saat akan melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Ada awalnya aumarudun yukhofu min istimalil ma'i, ataupun sakit yang dikhawatirkan bila menggunakan air, fasadul udwi, maka rusak bagian tubuhnya karena pengaruh air tadi. Jika kita berkorengan kan dijaga benar, jangan sampai basah. Tapi itu menurut kita. Sekarang tanyakan kepada ahli kesehatan, dokter. Bolehlah dokter dikorengin menebel? Boleh aja. Kenapa? Jadi kita kata boleh. Memangnya kita ahli lebih hebat dari dokter masalah kesehatan. Sehingga karena alasan itu lalu kita pada hukum wudhu. Kalau air wudhu, bagaimana mana silat sedikit saja. Nah, karena wudhu aku ya. Nah, karena awal ini dijadikan alasan sehingga kadang pun wudhu, kadang pun bertayam. Nah, ini harus dimengerti sebab-sebab yang bisa menghalangi kita kadang awal menggunakan air. Ausyiddatid dona, atau sakit keras, sakit parah sampai meriang dingin. Berapa hari musimnya sudah nih, banyak badangan saya semangat. Jangankan majelis ilmu, pasar aja kan ada pilihan orangnya buka toko. Mana di orang lebih tutup toko garing. Sebagiannya tak boleh pulang. Kenapa? Karena nyaman awak. Itu istilah lain dari garing lah. Karena nyaman awak. Memangnya awak nyaman itu kayak apa? Hah? Awak nyaman itu kayak apa? Ada nyaman awak ya di garing. Jadi bila ada orang negara
garingnya parah, lalu ia bersabar karena garing tadi. Tapi masa arti sabar ini kadang minum obat enggak, jangan salah paham. Di kampung Ulu itu ada orang tuh sabar benar mau, ya kamu obat aja, sayang duit dia obat, sayang duit obat ya. Baru hari ini dia orangnya saya dengan duit dan obat ya punya income ya, urusan seorang aja ada apa ngeluar duit mau ke dokter aja, gitu mau saya ke dokter aja berbagai bayar dokter juga ini repot pikiran menang itu. Jadi bila ada orang garing di Nabi SAW, Maridu Laylah, siapa yang garing di waktu malam, Laylah isim nakirah, barang aja waktu garing itu singkatkah atau malam apa terserah aja. Pokoknya garing suatu malam, pasobaro kemudian dia sabar ya. Nah, karena hakikatnya di dalam garing itu Allah hendak memberi kita bala. Bila orang kau sabar, pahala. Bila yang ada sabar, berdosa. Nah itu. Sabar ya sudah. Memang giliran aku garing, tutang di bahan itu, bapak lagi garing aja. Sampai di panggilakan angin. Aku baru sekarang bulan, bayang panas nih. Oh panas malam itu ya. Lalu Nabi sabarnya warohya anillahi ta'ala, ridhonya Allah. Allah sudah menjurungi garing ini. Maka ujian Nabi apa? Maka kharaja min zunubi kayaumin waladatuhu ummuh. Maka kemudian orang yang sabar tadi guguran dosa-dosanya, habis dosanya sepertinya baru terlahir dari rahim ibunya. Terus menggaring-garing. Sampai kemudian Nabi SAW, فَإِذَا مَرَضْتُمْ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْعَافِيَةَ. Apabila kalian mengalami sakit, jangan berangan-angan engkau mendapatkan afiat. Gak garing nih, sampai nek itu Nabi menyuruh, apabila kalian mengalami sakit, jangan kalian berangan-angan mendapatkan afiat sehat. Saking apa? Karena itu sebuah proses peleburan dosa-dosa kita. Sakit itu siapa yang tak ada berdosa katakan? Ada kan tak ada berdosa? Ada yang berdosa banyak, ada juga. Tapi dari siapa? Fir'aun. Anak Nabi menuruti Fir'aun pada begaringan. Di situ selanjuran. Jadi kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan sakit, tapi apabila sakit itu sudah menimpa kita, tidak ada lagi yang lain untuk ditempuh jalannya kecuali dengan sabar. Ridho lawan Allah. Maka ujian Nabi apa? Maka kharaja zunubuhu kayaumin waladatuhu ummuh. Hilang dosanya, mengkayainya baru terlahir dari rahim ibunya. Jadi sabar. Jadi sabar maksud di sini karena lo berperlu atau berdayang. Sabar di antara makna sabar di sini. Bilanya kita ditimpa satu sakit, sabar dahulu. Bila masuk waktu sholat, hanya berwudu kalau boleh karena baju, atau bertayamum bila kada boleh karena baju. Sabar dulu. Sama orang yang berisi penyakit salisil baul, orang kami ada tiis atau orang hendak kami. Bila sudah inya kami lalu diberasihi beristinja, pastinya sudah wudu, sholat, ingat pas rukuk kalau pulang menetes pulang kayak apa itu? Jadi cara bagi orang mengidap penyakit
beser dari orang Jawa itu beser karena fiis bagi kami itu bagi orang-orang yang apa ini dawa mau najis tadi orang yang selalu bernajis ini adalah cara wudunya menghadangi masuk waktu sholat, hadangi lubang lo hanya wudu atau hanya bayangmu kadang berdahulu terbalut lagi lubang berdahulu sudah hanya wudu pas sudah masuk orang bermana sebayang kalau orang pulang anehnya bahasa pulang. Nah, ada lagi yang parah benar ya. Apa itu prostat apa namanya itu? Prostat kan itu dia hingga kami itu yang setempat kita di keluar pulang caranya kayak itulah. Limbah orang itu tuntung apa tuntung sudah kami tadi itu ditutup dicari apa itu organnya jangan dijarak kasihannya aku lihat tutup bagi lubang diperban sedikit lain itu yang bodoh hanya bodoh itu caranya aku mungkin memperban itu berbinian mah kayak berbinian sama aja juga cuma jarang kan berbinian karena besernya kami gitu nah itu lidorah namanya darurat. Kalau ini sudah keadaan tahan lagi tetap juga, nah dia pulang, maka tetap melaksanakan sholat untuk apa? Listibah habis sholat supaya kau sembahyang, hujannya supaya kau sembahyang. Nah, ada itu, ada orang itu. Jadi fayasbiru hatta yadkhula alaihi waqtu shalah summa yaqsidu su'idan tayyiban alaihi turab khalisun tahirun bayyin. Maka carilah debu yang bersih, yang lembut, yang halus debu itu, jangan yang kasar. Makanya bila kita mengumpulkan pasir misalnya atau tanah misalnya, bilanya hendak menghilangkan kerikil-kerikil itu itu kan kita mengangkat tangan di tempat itu dia orang kita dulu itu ada nanti ini namun kita harus hilang debunya. Nah ini kan biasa guru itu melajari sini tiup biasa bohong kalau tangan dan di sini ada caranya lah. Inilah diantara syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW diutus ke tengah-tengah umat yang mana Allah sudah menyatakan ya Allah sudah menyatakan di dalam di dalam firman-Nya arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah mengutus rasulnya ya Allah mengutus Allah mengurus akan urusan dengan apa? Dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Membawa risalah kepada Allah untuk apa? Dengan membawa semuanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad akan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata umat dengan membawa agama bil huda wa dinil haq. Huda itu artinya Al-Quran. Al-Quran Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran wa dinil haq dan agama yang lurus, agama yang benar. Untuk apa semuanya? Yuzhiruhu 'ala dini kullihi. Untuk memenangkan agama ini daripada agama-agama yang lain keseluruhannya, walaupun orang-orang musyrik tak ketujuh. Ada ketujuh. Nah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini menghapus daripada syariat-syariat sebelumnya. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kalau bersuci itu najisnya itu harus dibersihkan bukan dengan air, tapi dengan dipotong. Kalau dia misalnya berbaju lalu habis itu karena najis, maka di dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu atau umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu dipotong kainnya itu
baju hanya mau kena atau baju dupa harga jutaan ya Allah. Sengaja tak capai di situ. Kayak bencana membersihnya berikit dipotong. Nah, itu caranya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, apabila menimpa air kencing pada bagian tubuh seseorang, maka bagian itu dipotong karena amit batak. Sanggup pada kita di umat Nabi Musa ada sanggup. Apabila orang-orang itu telah melakukan perbuatan dosa kemudian inya hendak bertobat, kita ampun, maka caranya apa? Caranya dengan bunuh diri. Faqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka bunuh dirimu kalau hendak bertobat. Yang akan jadi berlakukan pada umat Nabi Muhammad, orang jawab Nabi memang berdosa bisa, karena bertobatnya dengan cara membunuh diri. Maka untunglah Nabi Muhammad SAW ini, beliau akan menyampaikan di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW daripada menyampaikan daripada Jabir radhiyallahu anhu, wajah Nabi u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, diberikan kepada aku suatu kemuliaan ada 5 yang tidak diberikan kepada seseorang pun sebelumnya. Umat dahulu pada diberikan, kecuali yang memiliki adalah Nabi Muhammad SAW. Ada 5 macam ada diberi kepada umat yang lain. Yang pertama apa? Nusiltu bil-ru'bi masirata syahri. Aku ini ujian Nabi dibela, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada merasa ketakutan di dalam satu perjalanan selama sebulan. Nah, Allah berikan ketakutan itu pada setiap hati orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Itu ketakutan. Kalau Nabi kata, jadi bila Nabi itu sebelum berperang, berarti ketakutan yang dialami oleh musuh-musuh Allah itu sebelum terjadi peperangan sudah takutan. Karena Nabi SAW akan pergi berperang, dan Nabi aku dibantu oleh Allah, nursyuruh. Sedangkan mereka itu ditumbuhkan oleh Allah dalam hatinya perasaan takut di dalam setiap peperangan menghadapi Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian ujian Nabi ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dijadikan padaku atas umatku di dunia, di atas bumi ini, bahwa setiap jengkal tanah dijadikan sebagai tempat untuk bersujud, beribadah. Kita nak sembahyang di mana aja kawal, ya, atau di dalam kereta api, ya, di dalam pesawat kawal, dan dijadikan itu tanah suci, bisa menjadikan alat untuk bersuci, debu. Nah, rupanya umat-umat terdahulu itu ada istilah tayamum, ada istilah tayamum itu hanya diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu untungnya kita jadi Nabi. Padahal kita kan berkehendak adalah jadi untuk Nabi. Sekali terlahir, alhamdulillah, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita setelah kita lahir ke dunia, apa itu? Allah menjadikan kita minal adam ilal wujud. Tadinya kita kadada, lalu jadi ada. Itu nikmat pertama yang kita dapat waktu kita terlahir ke dunia, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, diadakan Allah. Coba jangan yang ada pernah ada pointer kita, bisa kita lahir ke dunia. Kalau bisa kita dilahirkan, karena dua orang tua kita itu menjadi sebab kelahiran kita. Hakikatnya Allah dasar hendak mengadakan kita, lalu kita ada di dunia ini. Allah menjadikan padaku, Nabi memberikan kepadaku bahwa bumi ini bisa dijadikan tempat untuk sujud, bisa dijadikan tempat untuk beribadah.
beribadah di mana saja. Tapi umat-umat terdahulu tidak dijadikan bumi itu suci, bahkan tidak boleh beribadah itu di tempat terbuka. Umat-umat terdahulu itu bila beribadah harus masuk ke dalam suatu tempat bangunan, di situ saja tempat untuk beribadah. Di luarnya nggak boleh. Oh, ini kita bebas di mana saja supaya raya tanah lapang. Awal itu untungnya jadi umat Nabi ini. Kenapa? Rahmat Allah yang begitu luas diberikan kepada Nabi, kemudian beliau itu diutus oleh Allah sebagai rahmat yang terbesar bagi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Ya, Inna Allah Ta'ala ja'ala ummatahu khairul umam wa nasakha syari'atahu wa jami' syara'i. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang menghapus syariat yang sebelumnya. Itu dihapus semuanya. Perempuan-perempuan haid di zaman sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu, mereka itu tidak diberi makan oleh keluarganya. Jangan diberi makan di perempuan haidnya. Dan jangan mereka itu diajak untuk bergaul, jangan. Wala yukhalituhum wala yusahinuhum, jangan diberikan tempat. Berikan tadinya satu tempat saja. Artinya jangan kita berkumpul bergaul dengan mereka. Itu perempuan haid di zaman dahulu itu. Makanya untung di zaman dahulu ini perempuan haid ada nganggurin lo nanti. Apa ya? Cuma hati-hati juga. Ada bahan yang bina beberapa orang bina haid. Oh bina hilang. Baru boleh digaul itu. Kita khawatir itu begitu menggauli bini haid ini, istri haid ini, kalau bina terjadi pembuahan bercampur dengan darah kotor, bercampur darah kotor bina, maka akhirnya anak itu lahir dan tidak ada cacatnya. Ya bisa kayak itu. Makanya ikutin terus syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi menjadi umat yang terbaik, ya. Jadi apabila najis itu dia menurut mengenai baju kita, fa innahu alaihi ayat faqtu'a liudhirahu wa la yakfi ghuslan. Tadi cukup dengan air. Harus dipotong itu. Ya, harus dipotong. Nah, itu untungnya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa yadribu 'alaihi yadayhi lalu kemudian tangannya diletakkan pada tempat tubuh yang sudah disiapkan. Nah ini caranya, sebenarnya sudah disampaikan tata caranya dalam tayamum itu. Dhaman baina asabi'ihi, dirapatkan jari-jari itu nanti, bedanya mantap itu. Nah, wa yanwi istibahatis shalah, kemudian berniat agar kita boleh melaksanakan sholat. Itu waktu mana tangan itu boleh. Wa yamsahu biha wajhahu kullahu marrah wahidah, lalu kemudian mengusap wajahnya semuanya. Wala yatakallabu isabul turab ila mana bi syu'ur biha, jangan kita ini memaksakan. Artinya debu itu harus mencapai pada setiap bagian-bagian dari wajah. Sampai ke dalam mata didebuhi, jangan. Itu kalau banyu, kalau orang berwudu itu bagian ujung mata yang di sini, nah lawang di sini itu harus digosokkan sampai kanan, jangan sampai terhalang banyu masuk, harus di sini waktu nggak semua itu. Makanya tangan tuh kan, bahkan membasuh tangan tuh pun kita harus tahlil, ya.
Dan jangan kemudian lagi walayatakallam, jangan tidak perlu baginya itu isolul turab ila mana bitishu'ur bihal, pada bagian tempat tumbuhnya rambut harusnya dipaksakan. Wa yasta'ibu basharata wajhihi bit-turab, kemudian meratakan daripada kulit wajahnya itu dengan debu wal gubar. Kurang lihat ini turab wal gubar. Gubar itu mungkin lebih lembut, lebih halus ibunya tadi. Wa yasulu dzalika bid-darbatil wahidah, cukup dengan satu apa kancingnya, jangan berulang-ulang. Ya, itu untuk muhad. Fa inna 'aradal wajha la yajibu 'ala 'aradil kaffain, karena luasnya wajah seseorang itu tidak lebih daripada luasnya dua telapak tangan. Nah, dua telapak tangan ini soal makanya Pak Haji gunanya mau orang cukup lawan dua telapak tangannya. Nah, bagusnya ya Allah syariatnya mau ukur dua telapak tangan ini kurang lebih muha kita. Nah, kayak aja gananya telapak tangan itu berarti muhanya gana juga. Pokoknya pas. Ya Allah, luar biasa pun kita pelajari betul-betul di dalam syariat orang melaksanakan tayamumnya, meratakannya. Summa yanjiu khatimahu wa yadribu darbatan saniyatan lil yadi, kemudian memancur utas. Anak mancur utas itu pada hulu bagus lagi ya Allah. Nah, berarti apa? Berarti muha itu kada perlu harus mancur utas. Bila sudah masuk pada bagian kita ini hendak mengusap kedua tangan, tangan kanan lawan kiri, lalu disuruh bilanya lagi bau utas, dimancur utasnya. Kalau bodoh kan, bodoh ada apa-apa, utas. Tapi waktu basuh tangan itu mah diputar-putar utasnya, jadi baru masuk. Waktu bodoh, namanya awal diputar, mau utasnya awal diputar. Manculnya dulu. Karena itu nyata benar sudah baju bisa ada masuk ke situ, memang kalau diputarnya. Tapi hati-hati biarlah bila buang hajat kada boleh memutar utas. Sebab akidah kita kuliah. Bugiatul mustarsyidin itu bila lagi buang hajat itu berutas dan boleh mutar-mutar utas ini, karena akan bersemayam di situ setan di utas itu mengganggu kita. Nah, ini perlu. Atau biar mendengarkan khutbah Jumat jangan memutar-mutar utas. Nah, karena ini bisa termasuk bagian daripada lawa, lalai. Orang melalai fala Jum'atan, siapa yang melalai maka kadang mendapatkan pahala Jumat, karena memainkan kerikil ya kada boleh, mendengarkan khutbah. Bahkan kita berdiri tidak melaksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid aja kada boleh. Kenapa? Karena sunat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat, mendengarkan khutbah itu wajib. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan silakan, maka ya syarat nang praktis saja nang acapi ya maksud. Mungkin ada pendapat itu. Jadi kalau kita bicara masalah fikih ini tidak ada di situ bahasa baku berada, masih ada kaul-kaul nang lain. Makanya kita ini menyampaikan nang mu'tamad sebenarnya, nang kuat pendapatnya. Tapi tidak berarti itu satu-satunya cara. Nah, itu bahasa fikih itu artinya kan al-fiqhu, al-fahmu, pemahaman artinya. Pasti ada kaul-kaul yang lain misalnya. Atau mengarasi seperti kaul menyalahkan cara yang lain karena wajur. Kalau benar ada orang di situ aja ingin, nah, alih menyalahkan orang. Wayadribu darbatan saniyatan, kemudian inya ma'andak lagi tangan itu di tempat debu tadi yang kedua kalinya. Tadi sudah untuk muka, sekarang ini saniyatan lil yadi, gasan tangan pulang, gasan tangan pulang. Untuk muka sudah, ya sudah. Wa yufarriju baina asabihi summa yulsiku dhuhuru asabihi yadihil yumna bi butuni asabihi yadihil yusra. Kemudian tangannya tadi dirangkamakan. Wah,
baina asobi sumayusiku zuhur asobi, kemudian tempelkan daripada bagian luar jari-jari tangan sebelah kanan. Ini tangan kanan dulu, ini baju bawah ini baju, nah tangan kanan ya ditempelkan bukuni asobi'i yadil yusra, jari tangan yang sebelah kiri batin, ini katanya batin zuhur itu ini kan. Batin tangan kiri ditempelkan di bagian zuhur. Nah kayak ini tempelakannya lah, mengusap tangan sebelah kanan. Bihaisu la tujawiju atraful anamil min ihdal jihatain al musabbihah min al ukhra, supaya jangan keluar kayak ini pas ngobrolnya ini lah. Nah ini sampai nggak ini jangan juga kayak ini. Nah ini bisa meratakan itu mana tangan. Summa yamurru yadahul yusra min haitsu wada'aha ala dhahiri sa'idil yumna ilal mirfaq. Kemudian dijalankan hasilnya. Nah, mirfaq sampai mirfaq siku ini akan kita angkat sampai ke siku ini kita angkat yang diputar. Nah, disinilah yukhalidnya maksud dari sa'idil yumna, ini sa'id namanya lah. Nah sa'idil yumna wa yamruha ilal qub, jalankan sampai ke siku. Wa yamru batna ibhamaini, ini berarti dijalankan. Nah telapak kasih dulu. Nah tadi kasih dulu dijalankan pun ibham ini tadi sampai ke sini. Nah ke dalam. Nah ala zuhuri ibhamihil yumna, atas bagian zuhir ibham kanan kayak ini sampai ke sini. Manisnya sungguh sudah, berarti yang diusap itu bagian luar sudah, bagian dalam sudah, dan kadang angkat tapi diputar. Nah kemudian summa yuqallibu kaffayhi al-yusra ala batini sa'id al-yumna wa yamurha ila al-qur. Nah kayak tadi juga sama gitu pulang. Nah dibalik pulang kaffayhi al-yusra, telapak tangan kiri ala batini sa'id al-yumna wa ila al-qur. Nah ini sudah sampai ke situ deh. Wa yuqallibu ibhamil yusra ala zuhri ibhamil yumna. Summa yan'alu bil yusra kadzalik, kemudian bergantian tangan kiri pulang. Nah kayak kanan juga Anda sini. Nah kayak tadi juga jalan akan. Nah putar ke sini. Nah bagian dalam sini pun sampai ke sini. Nah terus saya sudah bertanya, artinya orang ini ada harapan boleh menggawi sunnah. Bilanya sudah melaksanakan tayammum tadi. Yang lain tadi berniat lah. Apapun setiap amal itu dengan niat. Nah, kita berniat tadi istibahati suara. Nah, karena ini adalah merupakan cara bersuci yang lemah. Ya, bukan bujur-bujur membersihkan kada. Sekadar kita hendak melaksanakan sholat. Summa yamsahu kaffaihi wa yukhallidu baina asabihi, kemudian diusap kedua telapak tangannya itu dan kemudian diselat-selati antara jari ini. Ya, wa ghardu hajat taklif, tujuan daripada ini semua adalah at-taklif al-isti'ab bidorbatin wahidah, supaya kita waktu sekali menandang tadi itu kan mesti sampai kawan bagian sini karena debu. Nah, maka kemudian setelah itu disalat-salati. Wala ba'sa bi ayyasta'iba bi darbataini wa ziyadah. Kada apa-apa kalau hendak meratakan daripada makna ini tadi, kada sekali aja apa-apa, kada apa-apa dua kali ke apa atau lebih. Intal afzara bidarati, bila kada kawas sekali aja ya, sebab-sebabnya kada kawas sekali
lalu diasahi lagi. Nah kalinya kawah aja sekali aja itu walahu ayyusolliya bitayammum fardhon, maka dengan sekali kita bertayamum tadi kau melaksanakan sekali aja sholat fardu. Sholat fardu bisa sekali. Jadi berarti bila kita sudah menggawi sunai fardu sekali, batal sudah tayamum kita. Nah lalu kadang-kadang pulang bang tadi juhur, bang asar pulang masih kadang dijual banyak. Nah bahasa pulang tayamum. Sedangkan qobliyah asar misalnya atau qobliyah juhur misalnya sunatnya anak digawi. Nah wa masya'a minan nawafil, sholat sunat kita hanya beberapa kali ya, sekali tayamum itu boleh. Tapi kalau sholat fardu sekali aja. Wallahu a'lam bishawab. Maka selesailah pembahasan daripada masalah tayamum ini. Kita diperlukan apalagi di dalam suatu perjalanan. Karena perjalanan itu kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kemudahan bagi kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya as-safaru qit'atun minal azab. Safar, perjalanan itu adalah sepotong daripada azab. Karena orang datang perjalanan itu sarapan mana? Coba pian naik bis di jalan, lalu pian apa kami? Kau nanti langsung meluncat dari bis langsung ke WC, karena awal-awal kepada duluan supir sehingga akan di pom bensin misalnya, jangan mengambil pom bensin. Kami di pom bensin, anak kami, nah kepada dulu itu kan karena kau dulu stop masih maharif tidak gimana. Nah, ulun pernah dulu dalam satu rombongan dalam suatu perjalanan jauh ada kain di belakang duduk sidin kocak-kocak anak kami sidin supir karena harus singgah dulu karena tempat singgah ada. Akhirnya singgah juga kayak pakai beli kami juga katanya ya kami harus sidin gimana di botol sidin. Nah kau kan sudah di sini di botol di situ kami jangan hanya berbinian pun kayak Pak. Jangan berbinian apa kami kayak Pak kisahnya di biar. Nah bis kada tahu singgah paman nabian apa kami seadanya sudah dia tetap duduk kayak nah kada kalau gimana sudah palu ini satuan kesatuan jadi begitu kalau kalau lagi palu sedikit kan duduk kayak palu ini. Nah saat ini orang sudah tuntungan pulihkan palu itu kan boleh anak murid pakai karena baik kembali ke anak murid orang pulihkan sudah ajar sawan aku ini siapa anak menukari tikar kamu dijual ada tikarnya jadi pandai kan dijual boleh karena kehidupan dari pandai aku ini terbeera. Jadi maksudnya dijual dulu kan jadi kata supannya orang tikar ini dijual itu harinya lalu dalam berkulit kalau itu rumah itu rasanya ada cepulit duduk nah itu kan darurat karena kita tidak apa. Nah jadi dalam setiap keadaan darurat kita harus tahu cara kayak apa supaya tetap kau beribadah. Apabila pakai tahurain, bila kita dua alat bersuci kayak baju debu itu kada ditemukan karena kita berada di satu tempat yang mustahil mencari dua alat bersuci, tapi tetap kita sholat, tetapi niatnya sudah berubah. Niatnya adalah untuk menghormati waktu. Saking kita penting banget sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Ya apa caranya sholat ini tetap digawe. Sampai-sampai kita ini kalau ada daya apa-apa kepala ada mau digerakkan berapa kayak apa ya Allah, maka sholatlah kita dengan kedua mata mengawal dengan hati ya lagi sholat ini supaya apa akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang dicari hidup ini situasi. Tapi ulun sangat miris melihat
bila naik kapal laut tuh. Naik kapal laut itu kan kapal itu bisa aja ketinggalan. Bahari ada kapal yang ketinggalan, kapal apa? Kapal marina terbakar, ada apa? Poin-poin itu terbakar. Nah, kasihan kemana kan? Ya, marina terbakar. Nah, dalam keadaan itu bisa terjadi kita naik ke dalam kapal sembahyang, ada dalam kapal kayak apa? Padahal Allah sudah memberikan kemudahan melawan kita untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Kau aja, nah, musolanya sudah disiapkan juga. Walaupun gelombang misalnya 7 meter, Allah Akbar. Nah, gelombang 7 meter. Tetap bersembahyang kayak apa caranya sampai ke bungkur berdiri pulang. Akhirnya kalau kita duduk aja kayak sembahyang juga makanya. Jangan sampai kita di tempat-tempat yang seperti itu mestinya kita harus sembahyang. Ini kada sembahyang masuk ke rumah sakit garing dibawa ke ambulan. Semestinya menjaga garing itu mengandiri garing yang sudah sholat. Karena langkah itu mau menjaga orang garing. Aku kadang anak ikam habis umur ikam di tempat ini juga dalam keadaan ada sholat kayak itu orang sayang lawan garing tuh. Adanya tugas nak memakangi buah-buahan yang dibawa orang menyembuh orang garing itu aja. Kamu menjaga itu. Jadi tugas itu yang penting dulu bagaimana menjaga orang garing itu. Nampak kuning garing itu sudah sholat. Kalau ikam belum, aku aturakan caranya supaya ikam tahu sholat. Sebab aku tidak ingin ikam meninggal misalnya habis umur di tempat ini dalam keadaan meninggalkan sholat. Maka perkara-perkara itu harus diperhatikan. Bujur-bujur menunggu orang garing itu sayang orang garing. Pikirkan tentang ibadahnya, pikirkan keselamatan akhiratnya. Kalau memang garingnya itu membawa pada kematian diri,